Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi bersama kami di PM Channel Official. Masih bersama saya Andri, Saya baik. dan Kang Sandi. Untuk malam kali ini kita santai ya, santai sambil menyeruput kopi, dan kita akan membawakan sebuah kiriman cerita dari seseorang yang bernama Dimas. Dimas ini seorang mahasiswa. Dia tinggal di sebuah rumah kos yang berada di pinggiran kota. Kebetulan rumah kos itu besar. Dia mempunyai 8 kamar, 2 tingkat, 5 di bawah, 3 di atas, dan cukup murah. Makanya banyak yang meminati rumah kos itu. Gitu. Dari rumah yang sebegitu besar, yang memiliki kamar begitu banyak, ada beberapa kamar yang diisi dan memang cuman yang di bawah aja yang diisi gitu teman-teman. Yang atas itu memang dikosongkan gitu, dan entah dengan alasan apa. Dan dari cerita yang dikirim Dimas ini nanti kita bawakan, kita ungkap ceritanya. Ada beberapa alasan kenapa kamar yang atas itu kosong gitu. Dan Dimas ini sebenarnya baru di rumah kos itu, mungkin baru sekitar menempati sekitar 1 atau 2 mingguan gitu. Jadi kalau yang penghuni yang lain sudah pada lama semua. Sudah lama semua, cuman kebetulan Dimas yang baru sekitar 2 mingguan ini mencoba menceritakan atau mengungkapkan sesuatu hal yang dia dapat atau yang dia tangkap di rumah kos ini. Ya memang dari kelima kamar yang berada di posisi lantai bawah itu 4 memang sudah terisi dan semuanya udah penuh gitu. Cuman yang menjadi tanda tanya Dimas ketika waktu baru masuk ke rumah kos itu, kenapa kok gitu yang atas dikosongkan. Cuman ada beberapa teman kosnya Dimas itu setelah 1 minggu kemudian ada yang berani mulai bercerita ke si Dimas ini, bahwa si Dimas sendiri yang bertanya, jangan sesekali atau jangan pernah memberanikan diri kalau memang nyali kamu belum cukup besar untuk naik ke lantai atas gitu teman-teman. Dan si temannya lalu bercerita di sela-sela santainya mereka, kenapa kok yang atas gak diisi atau kenapa dikosongkan. Sebenarnya teman-temannya yang 4 ini sudah tahu kenapa, cuman waktu itu mereka belum berani bercerita karena mungkin ada tambahan orang, lebih rame mungkin. Takutnya si Dimas baru beberapa hari atau ini aja udah kabur atau takut gitu, mungkin seperti itu. Jadi singkatnya, si 1 minggu perjalanan ini si temannya ini beranilah bercerita bahwa sebenarnya pertanyaan si Dimas ini sudah muncul dari awal masuk, cuman gak berani tanya ke si bapak kos atau si ibu kos ini tadi. Cuman baru berani bertanya setelah beberapa hari si bapak kos dan si ibu kos ini, karena memang waktu posisi rumah kos sama ibu kosnya itu cukup lumayan jauh, terhalang beberapa rumah dari rumah kos itu tadi. Setelah si ibu kos atau si bapak kos itu pergi dan menjelaskan aturan-aturan, mungkin ada aturan khusus atau aturan tertentu di rumah kos itu,
pergi. Lalu setelah beberapa hari kemudian si temannya berceritalah dengan masih belum full cerita, masih setengah-setengah gitu. Kenapa kok kamar yang atau lantai atas nggak boleh nggak boleh disentuh atau nggak boleh dijamah atau nggak boleh dilihat? Ke penghuni kos yang dulu si ibu kos pernah bercerita nggak ada gunanya atau nggak penting lah gitu, cukuplah kalian toh kotor gitu. Alasan jawaban si ibunya itu kotor gitu. Suatu ketika si temannya itu langsung bercerita, Dimas tolong jangan naik ke atas kalau memang kamu mempunyai nyali yang kurang gitu, karena posisi di atas itu agak-agak sesuatu gitu. Si Dimas bertanya sesuatu itu apa gitu, padahal ya dengan jiwanya yang agak sedikit rasa ingin tahu, dengan jiwa yang sangat penasaran, si Dimas ini selalu bertanya ke teman-temannya, cuman tidak ada memberikan sebuah jawaban yang valid dari teman-temannya. Cuman intinya kesimpulannya si teman-temannya udahlah jangan gitu. Suatu malam di minggu ketiga, karena waktu itu Dimas itu gak bisa tidur, sempat tertidur sambil rebahan, terlelap hanya beberapa menit. Ada mungkin merasa ada sebuah bisikan, dan akhirnya dia terbangun, terjagalah dari tidurnya itu, yang dimana dari bisikan itu Dimas itu merasa seolah-olah terpanggil untuk naik ke lantai atas. Cuman dia masih mempertimbangkan cerita dari teman-teman kosnya bahwa jangan naik ke atas gitu, karena dari keempat temannya sendiri pun nggak ada satupun yang berani naik ke atas. Tetapi mungkin dari kelima kos yang Dimas ini orangnya jiwanya agak cukup mungkin keras kepala, pemberani, atau ya agak-agak penasaran juga. Ya, kalau sekarang itu bahasanya itu kepo gitu, pengen naik, ada apa sih di atas gitu. Dan setelah bergelut dengan rasa kepenasaran Kang Idoy, akhirnya dia mencoba memberanikan diri untuk naik. Waktu itu posisi sudah mungkin hampir tengah malam, dan teman-temannya pun juga sudah tertidur lelap. Tapi dengan rasa kepenasaran dan dia terbangun dari tidurnya itu, akhirnya naik gitu. Mungkin kalau saya pribadi ya Kang Indra, kalau udah dapat cerita atau dikasih tahu seperti itu, ya saya sendiri sih nggak akan pernah berani, ya udahlah ngikutin aja gitu. Tapi Dimas ini memang mungkin lain dari yang lain. Akhirnya cobalah dia naik ke lantai atas di tengah malam, waktu itu sekitar antara jam 11 setengah 12-an mungkin. Dia naik ke atas dengan langkah kaki yang cukup pelan, dengan pikiran yang cukup penasaran. Langkah demi langkah, tangga demi tangga dia naikin. Dia sebenarnya sudah merasa di tengah-tengah tangga itu sudah merasa ada sesuatu hal yang merinding. Cuman rasa merindingnya itu lebih kalah dengan kepenasaran gitu. Akhirnya sampailah dia ke lantai atas. Jadi posisi kamarnya itu seperti letter L gitu ya, katanya seperti ini, dua, yang satu di sini. Cuman dia tuh dari ketiga kamar yang berada di atas itu
dia lebih cenderung penasaran sama satu kamar yang posisi yang terpisah satu itu. Yang dua mungkin dia nggak terlalu penasaran. Dia merasakan di lantai-lantai itu udah mungkin nggak pernah dibersihkan, debu dan sarang laba-laba itu sudah mulai ini. Mungkin karena terlalu lama nggak pernah dijamah atau nggak pernah dibersihkan. Lantai yang di atas. Iya, karena memang si penghuni kos memang karena dilarang. Mungkin kesalahan si ibu kosnya itu, kenapa kok nggak ada penyekat atau nggak ada tutup gitu supaya si anak nggak naik ke atas. Sebenarnya dari senior atau yang paling lama tinggal di kosan itu pun nggak pernah merasakan kejadian sesuatu apapun di lantai bawah itu karena mungkin mereka mengikuti aturan atau sesuatu hal yang dilarang oleh si ibu kos itu tadi. Cuman kenapa kok si Dimas ini penasaran gitu. Ya singkat cerita dia naik ke lantai atas. Cuman hari pertama, malam pertama itu dia belum berani. Cuman hanya melihat dari kejauhan, dari bibir tangga. Belum sampai masuk. Belum sampai masuk. Masih berdiri di bibir tangga untuk hanya melihat aja. Cuman ada satu yang menurut si Dimas ini sendiri tertarik dengan satu kamar itu. Setelah berdiri di dekat satu kamar yang memang kamar posisinya itu biasa saja sambil memandangi kamar yang menurut dia agak menarik gitu untuk diketahui. Tapi karena posisi sudah malam, mungkin Dimas berpikiran, oke lah, mungkin besok siang aja saya naik lagi ketika penghuni kos sudah pada pergi. Itu kan teman-temannya kan udah pada tahu ya. Iya. Kalau si pemilik kosan itu tidak memperbolehkan mereka untuk naik ke atas. Meskipun mereka tahu ada sesuatu yang aneh, tapi mereka masih bisa bertahan di situ gitu. Ya karena dari selama mereka tinggal di situ nggak ada sesuatu yang mengganggu mereka atau apa gitu. Ada banyak alasan, salah satunya itu yang pertama mungkin karena tadi biaya kosnya yang miring. Iya. Itu yang pertama menjadi alasan mereka mungkin. Terus yang kedua, karena ini gini juga kali Kang ya, untuk saku mahasiswa ya. Ya, itu biasanya kan lebih ukuran itu. Ya. Terus yang kedua karena kalau mereka selama mengikuti aturan, karena di lantai yang bawah itu tidak pernah terjadi atau hal-hal yang ganjil gitu. Akhirnya ya mereka betah aja gitu sampai mungkin sudah yang ada bertahun-tahun di situ gitu. Nah, tapi emang gimana? Mahasiswa atau pekerja yang empat ini? Campur-campur dari ceritanya ya, ada yang pekerja 2 dan mahasiswa ada 3 gitu. Jadi selama mereka mengikuti aturan untuk tidak naik ke lantai atas ya mereka aman-aman saja. Cuman ketika tibanya si Dimas yang penghuni terakhir lah katakanlah penghuni paling junior, dia mempunyai jiwa yang penasaran dan agak keras kepala gitu. Akhirnya, nah di sini yang menarik nih. Dari malam pertama dia tidak mendapatkan sesuatu apa-apa, hanya mendapatkan sesuatu hal yang dirasakan merinding mungkin di bulu kuduknya. Dia mencoba untuk melakukan penelusuran atau rasa kepenasarannya sendiri itu di malam berikutnya atau di siang atau sesuatu hal yang mungkin menurut dia sepi gitu. Nah waktu itu si temennya Dimas, satu orang ada yang libur, jadi karena tadi malamnya dia nggak jadi untuk menguak atau menelusuri misteri apa yang ada di lantai atas, dia hanya cukup melihat dan turun kembali. Dan dia bertekad besok pagi atau besok siang saya mau melanjutkan naik ke atas dan memberanikan diri untuk membuka gitu. Nah akhirnya dia bertekad untuk besok. Tetapi yang menjadi permasalahannya, ada salah satu temannya si Dimas ini yang nggak pergi kuliah, pergi itu waktu itu karena dia lagi ada sakit gitu. Akhirnya agak kurang enak badan, akhirnya dia
nggak pergi kuliah. Akhirnya niat Dimas yang tadinya mau naik ke atas lagi di siang hari, akhirnya nggak jadi gitu. Akhirnya ya gagal lah gitu apa yang direncanakan Dimas. Tetapi semakin kesini Dimas semakin penasaran. Ya mungkin hanya waktu malam lah yang tepat, waktu yang sepi. Meskipun si penghuni kos semua sudah komplit, sudah ada, tetapi mungkin sudah pada tidur. Iya, di jam istirahat. Jam istirahat mungkin dengan lelahnya. Ya udahlah, terpaksa. Terjadilah di malam harinya, malam yang berikutnya. Setelah malam yang benar-benar yang berikutnya benar-benar semuanya sudah Dimas persiapkan. Sudah mental semuanya sudah dipersiapkan, hanya saya harus bisa memasuki atau melihat apa isi dari kamar, ketiga kamar itu. Kalau bisa satu persatu saya akan buka gitu. Jadi Dimas mempunyai pemikiran seperti itu. Akhirnya di malam kedua dia naik dan sama seperti malam yang pertama meniti tangga satu persatu dengan rasa penuh penasaran, dengan rasa takut yang cukup tinggi juga, besar juga, tetapi rasa takut itu terkalahkan dengan rasa penasaran. Sesampainya di atas, ya itulah terjadi satu persatu kamarnya itu dibuka. Jadi posisi dari berada di bibir tangga itu, satu persatu kamar dibuka itu, yang menurut Dimas kamar yang paling menjadi bikin sesuatu hal yang penasaran itu dibuka terakhir. Jadi dari awal dibuka dan memang gak ada apa-apa, cuman rasa rinding tetap udah kuat gitu. Jadi pada waktu itu posisi kamar tuh nggak dikunci ya kan? Nggak dikunci, itu yang menjadi anehnya gitu, atau entahlah gitu. Terus beranjak ke kamar yang kedua, kosong, hanya sama seperti kamar yang pertama, hanya berisikan ranjang yang sudah tua. Karena dilihat dari, oh ya tadi ada yang terlewat, dilihat dari sebuah bentuk bangunan kosannya pun juga seperti sudah cukup lama gitu. Jadi yang kamar atas. Kamar atas juga semuanya bangunan itu sudah kelihatan bangunan lama gitu, kayak sejenis bangunan peninggalan gitu. Artinya, jadi ketika naik ke atas, begitu membuka satu persatu kamar dan tibalah di kamar yang membuat dia sangat penasaran dengan kamar itu. Tapi dengan rasa takut atau seperti apa, dia mencoba untuk tekad membuka kamar itu. Baru memegang pintu, bukaan pintu itu mungkin baru setengahnya dibuka, Dimas, saya langsung merinding kan gitu. Baru mau membuka itu, terciumlah bau amis keluar persis dari kamar itu. Kamar yang paling ketiga, yang membuat, yang menurut si Dimas itu bikin penasaran. Nah, mungkin sampai di sini dengan bau amis keluar itu, menurut Kang Indoy sendiri, dari ceritanya Dimas, apa yang bisa Kang Indoy terka atau yang bisa Kang Indoy tangkap dari hasil cerita dari awal? Ini mungkin masih banyak teman-teman ya, masih panjang. Cuman di sini saya menjeda atau memotong cerita ini, seperti siapa tahu atau sebagaimana dari pendapat Kang Indoy, atau ada penangkapan atau hasil terawangan Kang Indoy dengan adanya bau amis itu, sepertinya apa itu menurut Kang Indoy sendiri? Tadi sih pas
Dimas masuk ke kamar itu yang ketiga Yang itu ketiga. memang ada sekilas tergambar. Bahkan di situ bukan hanya satu, Ya. bukan hanya satu. Tapi sih yang saya lihat, yang punya kosan ini dia memang sengaja untuk mengejar gitu lah kan, untuk mengejar masalah duniawi. Nah, itu jalurnya yang mereka pakai. Makanya kenapa yang di lantai atas itu kamarnya khusus untuk Oh, jadi tempat-tempat mereka. semacam apa ya namanya? Saya dulu pernah dengar cerita itu di sebuah pinggir laut gitu waktu itu ya. Saya pernah dengar itu, nggak mungkin Kang Sandi pernah dengar lah cerita itu. Ada sebuah hotel yang kamarnya khusus gitu ya. Iya, iya. Mungkin kurang lebih kayak Ya, seperti itu ya. Oh iya, menarik nih. Jadi khusus sama Iya. buat Mm-mm. apa? Bukan Mm-mm. untuk Mm-mm. apa namanya tamu gitu ya. Iya, Kalau cerita itu ya. mungkin seperti itu. Iya. Ya makanya kan saya penasaran kalau seperti biasa atau biasa yang seperti Kang Idoi rasakan dengan gambaran atau sosok bau amis itu sendiri tuh biasanya gambaran seperti apa itu? Sebelum saya melanjutkan ke cerita berikutnya. Yang saya lihat sih Kang ya, yang di kamar itu ada sosok pocong dengan mukanya hitam. Iya. Mungkin nanti kalau misalkan untuk lebih jelasnya, nanti itu bagian Kang Sandi yang Iya. akan memvisualkan ke gambar. Dan iya memang di sini kita memang dari cerita yang saya bawakan dari kirimannya si Dimas ini dengan di daya tangkapnya Kang Idoi kirimkan oleh ke Kang Sandi, dan memang tujuan kami di sini dan memang harus ada ending penangkapan penuangan visual dari Kang Sandi nantinya gitu. Tapi sebentar Kak, sosoknya tuh banyak ya nih gitu. Ya. Apa cuma Kalau dari cerita Kang Ida sendiri tadi kan lebih dari satu, banyak gitu. waduh, Nah, jadi ya mungkin di sini akan ada pekerjaan rumah buat Kang Sandi menggambarkan. Tapi nanti kita sesuai kemampuan kita juga, teman-teman. Berapa gambar pun yang akan dituangkan oleh Kang Sandi dengan gambar hasil gambarnya dia. Kita belum melanjutkan cerita, cuman dari munculnya bau amis itu udah saya pengen mencoba dapat penjelasan dari Kang Idoi gitu bahwa apa sih biasanya seperti gambaran bau amis itu. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ya Kang Idoi ke Ya mungkin nanti kan itu kan memang ada beberapa yang saya lihat. Kita ambil yang lebih eksistensi aja, karena memang ada sosok yang eksistensinya lebih kuat, lebih menonjol lah. Nah, kita gambarin itu aja. betul. ntar langsung aus. Kita santai ngomongin santai teman-teman. Jadi malam ini dengan kita berangkat dari kegemaran kita di petualangan misteri ini, mencoba mengemas beberapa pengemasan. Sebenarnya sih Kang lebih menyamakan persepsi apa yang dialami itu kan secara nyata. Betul. Sekarang kita lihat nih, menurut saya pribadi gitu ya, menurut penglihatan saya, apa yang diceritakan Dimas ini benar atau enggak? Iya. Jadi kadang kan kita tidak bisa, saya sendiri ya, sebagai penyeleksi dari kiriman cerita dari teman-teman, saya secara pribadi kan tidak tahu ini real cerita atau hanya sebuah keisengan belaka atau bagaimana. Tapi di sini saya percaya ketika kiriman cerita ini real, maka Kang Ido sendiri akan bisa menangkapnya bahwa ini real dan bisa dituangkan dalam bentuk daya tangkap spiritualnya dia. Dan bisa juga dituangkan dalam bentuk visualnya Kang Sandi gitu. Terlepas nanti penilaian teman-teman. Ini Kembali lagi ya. gitu.
Jadi Terus itu selanjutnya cerita nah, selanjutnya kita setelah itu, lanjutkan cerita dari kiriman si Dimas ini tadi ya. Setelah tercium bau amis itu, setelah membuka, belum full semua, baru mungkin hanya beberapa senti terbuka, tapi bau amis itu baunya cukup menyengat. menyengat. Amisnya itu ya seperti amis darah gitu teman-teman. Dan saya tadi pas waktu membacakan, ini merinding teman-teman. Ini pun ketika membacakan ulang itu merinding. Nah, kembali makanya tadi ke cerita tadi, yang tadi saya jelaskan. Terlepas percaya atau tidak, ini mungkin atau hanya sugesti saya, atau mungkin real atau benar apa adanya. Jadi ceritanya nanti Kang Edo yang bisa menjelaskan. Jadi setelah dibuka beberapa senti, tercium bau amis darah gitu. Memang diurungkanlah niat si Dimas itu, karena belum apa-apa sudah tercium bau amis. Itu kembali dan bergegas dengan langkah yang begitu cepat. Si Dimas itu turun. Jadi belum sempat masuk Belum sempat. ke ruangan itu. Hanya beberapa senti saja terbuka karena dia sudah shock. Sudah shock dengan bau amis itu tadi. Itu hanya bergegas dengan langkah cepat, dia turun kembali dan mencoba. Cukuplah dia rasa ingin tahu atau rasa penasaran itu sudah terjawab. Mungkin ini kenapa kok nggak boleh naik ke atas, ke lantai atas. Selesai penasaran Dimas dikubur dan mencoba untuk melupakan hal ini gitu. Jadi ya udahlah, mungkin inilah jawabannya. Nggak penting juga gitu untuk diketahui oleh Dimas. Dan berjalan waktu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, menginjak ke 3 minggu berikutnya, Dimas waktu itu pergi sarapan pagi, dan kebetulan rumah kos itu agak cukup lumayan dekat juga sama warung sarapan lah kalau gitu untuk kelas-kelasnya saku anak kos gitu. Terus begitu lagi sarapan, si ibu warung sarapan itu bertanya ke si Dimas ini, kok baru kelihatan baru ketemu ini di mana dan dari mana gitu. Akhirnya si Dimas menjelaskan, nama saya Dimas Bu, terus saya penghuni kos di rumah bawah yang 2 tingkat itu Bu gitu. Nah, disitulah kepenasaran Dimas yang tadi terkubur muncul lagi dengan ceritanya si ibu warung ini. Kaget, setengah kaget. Terus si ibu warung ini kok berani gitu. Akhirnya yang tadinya penasaran Dimas yang sudah terkubur muncul lagi karena dia bertanya ke si ibu warung, loh memang ada apa Bu? Kok makin penasaran. Nah itu akhirnya berceritalah si ibu itu ke si Dimas ini sambil selesai sarapan, langsung dia mendengarkan cerita bahwa konon katanya di rumah itu dulu pernah terjadi sesuatu hal yang mungkin semacam ada ritual ilmu hitam atau mungkin pesugihan gitu. Si ibu warung itu bercerita banyak menguak gitu. Berarti sebelum dibuat kos-kosan itu ya? Jadi si ibu warung ini memang tahu cerita dari mulai masih berbentuk tanah. Oh, mungkin orang asli. Orang asli situ gitu. Jadi dia bercerita bahwa di situ memang pernah terjadi sesuatu hal ritual semacam ada pesugihan atau yang memakan beberapa tumbal waktu itu. Jadi cerita itu si
Dimas yang tadinya rasa penasaran yang sudah terkubur Ya, timbul lagi. masih penasaran. Nah, karena memang karakternya Dimas ini seseorang yang mempunyai jiwa yang belum full pemberani, tetapi kadang rasa takutnya itu sering terkalahkan dengan rasa penasarannya dia. Oh seperti itu ya Bu, kenapa kok pantesan ya gitu. Udahlah, Dimas nggak mau ngobrol panjang lebar setelah sarapan pula, dan dia bertekad lagi. Karena mungkin siapa tahu, mungkin entahlah, siapa tahu Dimas akan menemukan sesuatu atau apa dari cerita si Ibu Warung itu tadi. Karena mungkin yang namanya, menurut versinya Dimas, bahwa kalau sesuatu hal peninggalan atau sesuatu hal yang menurut dia itu sisa ritual pesugihan atau ilmu hitam, dia pasti akan meninggalkan sesuatu benda menurut Dimas, versinya Dimas gitu aja. Dia bertekad nanti malam saya mau naik dan benar-benar menyelesaikan penelusurannya itu gitu, mau menyelesaikan aja. Singkat cerita, oh ya sebelum saya melanjutkan, mungkin dari cerita si Ibu Warteg lah katakanlah di sini, cerita si Ibu Warteg itu tadi, apakah memang benar ada Kang Hidayat hal-hal seperti itu gitu di zaman dulu itu? Ya makanya tadi saya bilang kabarnya seperti itu, memang iya Kang, itu ada pernah terjadi di tempat itu. Sering ya kalau zaman dulu dunia Iya. apa namanya, pesugihan atau ilmu hitam seperti itu, ritual-ritual khusus seperti itu ya. Oh ya, makanya si Dimas ini pun juga penasaran kenapa kok masih ada mungkin sisa-sisa, padahal sudah terjadinya kan beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Kenapa kok masih ada sisa mistisnya yang berada di rumah kos itu? Dengan penuh penasaran, singkat cerita malamnya si Dimas naik dan penuh memfullkan keberanian daripada dia nanti setengah-setengah. Akhirnya langsung dia tertuju ke kamar yang membuat yang terakhir itu tadi. Dia membuka dengan membawa senter dari HP-nya itu tadi. Dia ala kadarnya dari nyala HP, dia masuk dan kembali tercium bau amis itu. Cuman saat yang sekarang dia udah full membuka pintunya, dan ternyata memang di kamar itu ada banyak beberapa sudut atau ruangan. Dari satu kamar itu masih ada dua ruangan yang boleh dikatakan disekat, karena waktu itu kamarnya yang atas itu cukup besar gitu, karena yang bawah aja, lantai bawah dengan ukuran yang sama ke atas itu bisa buat 5 kamar, yang atas cuma 3 kamar, berarti kan satu kamarnya besar yang atas, kan gitu. Lebih besar yang atas dari ketiga kamar itu. Akhirnya ada beberapa ruangan yang tersekat, cuman dari sekelibatan pandangnya Dimas, dia melihat sesuatu hal yang berdiri putih di balik dekat ada kamar mandi, karena waktu dia di atas itu ada satu kamar mandi gitu. Ada yang berdiri putih di kegelapan karena memang penerangan di atas memang nggak ada. Jadi dia hanya mengandalkan ya dari cahaya HP itu tadi. Dari kamar itu muncullah sosok yang tadi yang diceritakan Kang Hidayat. Makanya sebelum Kang Hidayat sendiri tadi mendengarkan selesai klimaks dari cerita saya, kok langsung memunculkan sosok itu gitu. Artinya di sini teman-teman bisa menilai, bisa mengartikan atau seperti apa ceritanya Dimas ini, realkah atau hanya sebuah iseng belaka gitu. Jadi dari sekelibatan
sudut pandang matanya Dimas ada sosok yang berdiri putih kan, persis di kamar mandi yang terbuka, cuman posisi kamar mandi di luarnya aja udah gelap, di kamar mandi itu lebih gelap. Posisi kamar mandi itu di dalam kamar. Di dalam kamar, jadi satu kamar itu ada satu kamar mandi gitu. Akhirnya muncul sosok putih itu berdiri tegap, dan mungkin ya tadi yang disebutkan itu, yang mungkin sekarang sering disebut yang dinamakan sosok pocong, itu tadi terlihat jelas di situ, dan muka yang sudah tidak berdaging, rusak, tidak berdaging, dan mungkin lebih cenderung ke tinggal sisa kayak jenis tulang gitu, tapi utuh gitu. Dan ketika Dimas mengarahkan senter HP-nya ke situ, dia lebih cenderung melihat ke Dimas, dan Dimas mendapatkan sebuah kayak sejenis bisikan gitu, kayak bisikan dia ada suara rintihan minta tolong. Pas belum ketemu apa? Sudah ketemu, Lihat gitu. tetapi dia ada mendapatkan sebuah rintihan di sekelibat telinganya, rintihan minta tolong gitu. Jadi semakin dia melihat sosok itu bukan menghilang, tapi semakin jelas, dan permintaan tolong itu semakin jelas gitu. Dia sepintas teringat dengan cerita si ibu warteg tadi, bahwa ada sesuatu ritual yang boleh dikatakan dulu itu sebuah pesugihan atau penumbalan nyawa gitu, penumbalan nyawa yang muncullah mungkin si tumbalnya ini sesuatu hal yang penasaran gitu, hanya mungkin minta tolong, dan suara itu jelas keluar dari sosok putih itu tadi gitu yang dinamakan itu. Akhirnya si Dimas ini dengan penuh rasa kaget, tapi dia seolah-olah merasa terhipnotis, dia nggak lari gitu, hanya melihat dengan rasa penuh gemetar dan takut. Akhirnya ya sampai di sini. Tadi sebelum saya menyelesaikan atau meneruskan cerita, Kang Idoy menyebutkan ada sosok putih kan gitu. Sebenarnya begitu Kang Idoy menyebutkan sosok putih itu, saya langsung kaget gitu. Ternyata kok saya belum menyelesaikan cerita, Kang Idoy sudah menunjukkan itu. Apakah mungkin ini yang dimaksud sosok itu tadi gitu? Gimana Kang Idoy? Ya, benar. Karena dari beberapa sosok yang ada di kamar atas, mungkin ya kan, itu sosok yang dilihat Dimas itu memang lebih menonjol, lebih kuat eksistensinya. Ya mungkin karena memang tadi dia ingin menyampaikan sesuatu gitu. Ke Kang Sandi, dari hasil sebelum saya mengakhiri cerita, mengklimakan ceritanya dari si Dimas ini, sudah mendapatkan gambaran atau arah tangannya Kang Sandi untuk memvisualkannya ke gambar sudah tertangkap, sudah bisa mulai menggambarkan? Mungkin nanti agak bisik-bisik tetangga. Siap. Oh ya, oke. Karena jujur saya pribadi dari ceritanya Dimas ini penasaran dari sosoknya yang akan dituangkan dari visualnya Kang Sandi. Nanti mungkin teman-teman juga akan melihat hasil dari coretannya Kang Sandi seperti apa gitu. Sambil visual. Ya, lanjutkan. boleh. Nah, mulai dimulai biar nanti ketika ketika saya akhir dari cerita langsung mudah-mudahan gambar jadi selesai gitu.
ternyata mungkin dari ceritanya Dimas ini hanya cuman cukup satu yang tertangkap oleh Dimas itu sendiri, yaitu sosok putih. Meskipun tadi Kang Idoy menerawang atau melihat terjun ke cerita itu ada banyak, lebih dari satu ya Kang Idoy. Dimas, jadi si Dimas ini sendiri hanya keterbatasan, dia hanya mengandalkan sebuah jiwa kepenasaran. Setelah itu dia tidak mau ambil pusing, jawaban dari kepenasarannya sudah terjawab, dan akhirnya dia dengan penuh rasa takut keluar dari kamar dan menutup kembali dengan sedikit kaki agak lemas. Dia akhirnya turunlah ke bawah, menyelesaikanlah sebuah rasa kepenasarannya itu tadi. Nah, setelah dia turun dengan rasa takut dan turun, akhirnya dia paginya bercerita ke teman-teman kosnya yang lain dengan penuh rasa meyakinkan ke teman-teman kosnya yang lain. Tak ada yang percaya dan tidak, karena dalam hal ini mungkin hanya Dimas yang mengkonsumsi sebuah rasa kepenasarannya itu tadi. Akhirnya besoknya Dimas berkemas dan langsung pergi dari tempat itu. Pergi dari kos itu. Tapi teman-temannya yang lain karena masih ikut dengan aturan, dia ya karena mereka belum membuktikan sendiri. Belum membuktikan sendiri. Nah, seperti itu teman-teman, kiriman cerita dari Dimas yang sekarang sudah nyaman dengan tempat kosnya yang baru. Kembali lagi kita di sini bertiga hanya menyampaikan atau menceritakan dari kiriman sebuah cerita dari narasumber. Kembali selebihnya saya kembalikan ke teman-teman untuk menangkap sesuatu hal dengan lebih cerdas, lebih bijak lah gitu. Seperti itu teman-teman. Itulah tadi cerita dari Dimas. Dan untuk lebih jelasnya, mungkin disinilah hasil dari cerita saya ini, hasil dari cerita kiriman Dimas yang saya tuangkan di sini. Mungkin Kang Idoy sendiri yang akan menjelaskan atau menarik kesimpulan seperti apa cerita ini. Dari tarikan kesimpulan itu mungkin hanya Kang Idoy yang bisa menyimpulkan. Seperti apa Kang Idoy? Mungkin dari cerita ini ya Kang ya. Iya. Sebenarnya sih untuk masalah pesugihan itu, kalau dulu sih memang banyak lah ya yang ambil jalur-jalur pintas seperti itu. Dan saya, Kang Sandi, sama Kang Andri juga ini teman-teman, kita hanya memberikan gambaran, memberikan gambaran apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, dan ada sosok apa saja gitu. Tapi sih saya kembalikan lagi ya ke teman-teman ya. Teman-teman. Betul. Bagaimana cara kalian untuk menyikapinya? Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya, itu aja sih. Betul. Setuju. Yang mungkin nanti gambar hasil visual yang dituangkan sama Kang Sandi nanti bisa ditayangkan. Ya, seperti itu ya. Mungkin cukup. Kang Sandi jangan diganggu biar dia menyelesaikan tugasnya. Lebih jelasnya nanti ada di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya pribadi dalam hal penyampaian. Untuk Dimasnya sendiri,
Saya minta maaf kalau dalam hal penyampaiannya ada yang kurang. Dan buat teman-teman, semoga ini menjadi sebuah pelajaran buat kita, bahwa apapun bentuknya yang namanya sebuah ritual pesugihan, hindarilah. Gitu ya. Karena ada efeknya juga kan. Jelas, itu jelas ada efeknya. Mungkin dari kami obrolan ringan yang santai ini, kita bisa mengambil pelajaran lah, edukasi. Dari PM Channel Official, saya Andri. Saya Doi. Saya Sandi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi.